Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Al-Asran, bagaimana kabar semuanya ya? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Allah memberikan rahman dan rahim kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hukum diinfus dan disuntik itu batal tidak dikarenakan ada cairan berarti ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah itulah pertanyaannya, dikarenakan ada cairan masuk nih ke dalam tubuh kita. Kalau untuk kalau untuk hukum infus ini berbeda dengan hukum suntik ya. Kalau hukum untuk infus itu ijma' para ulama menghukumi batal ya, menghukumi batal. Ijma para ulama itu dikarenakan karena infus itu begitu banyak suplemen yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa menyegarkan ke dalam tubuh kita itu, seperti itu ya. Jadi kalau ijma para ulama itu menghukuminya batal. Kalau untuk suntik sendiri sih itu baru ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Yang pertama ada ulama yang menghukumi batal secara mutlak. Sekali lagi, jadi ada pendapat ulama yang menghukumi batal secara mutlak dengan alasan itu dikarenakan ada cairan yang masuk ke dalam jauf, ya artinya ke dalam tubuh kita ini. Nah, itu yang menjadikan alasan ulama tersebut menghukumi batal puasanya. Dan ada juga ulama yang berpandangan bahwa disuntik itu tidak membatalkan kepada puasa secara mutlak, dikarenakan masuknya cairan tersebut ke dalam anggota tubuh kita itu memasukkannya itu bukan melewati lubang yang memang dapat membatalkan kepada puasa ya, seperti bukan dimasukkan dikarenakan ke dalam hidung ataupun telinga ataupun mulut ataupun bagian lubang depan ataupun juga lubang belakang. Tetapi kan kalau misalkan suntik itu kan masuknya misalkan lewat tangan gitu ya, ataupun lewat belakang bokong kita seperti itu. Jadi sebagian pendapat ulama ada yang menghukumi boleh. Jadi barusan apa alasannya? Dikarenakan memasukkannya itu bukan lewat lubang yang dapat membatalkan kepada puasa. Dan untuk pendapat yang satu lagi ada yang mengatakan diperinci seperti ini. Ada ulama lagi yang berpendapat diperinci seperti ini. Kalau misalkan menyuntikkannya itu melalui urat nadi, kalau melalui urat nadi maka itu bisa membatalkan kepada puasanya. Tetapi kalau misalkan melalui otot besar, maka itu tidak membatalkan kepada puasanya. Jadi di sini di dalam hukum disuntik itu berarti terbagi menjadi 3 hukum. Ada hukum yang membatalkan, ada hukum yang tidak membatalkan, dan ada lagi hukum yang membatalkan jika misalkan menyuntikkannya itu melalui urat nadi. Tetapi kalau misalkan melalui otot besar, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kalau hukum merokok dan juga menghirup asap rokok itu juga berbeda lagi hukumnya. Kalau hukum merokok berarti kan orang tersebut yang melakukan merokok. Itu sudah jelas sekali hukumnya membatalkan. Bisa kita temukan berada di dalam beberapa kitab ya. Banyaklah ditemukan misalkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada. Tetapi ini bagaimana nih kalau misalkan bagi perokok pasif gitu. Jadi misalkan kita nih lagi ngobrol-ngobrol gitu, kita lagi berpuasa, tetapi di depan kita teman kita yang tidak berpuasa. Misalkan di depan kita teman kita itu yang lagi merokok gitu ya, sedangkan kita itu butuh dengan orang tersebut karena misalkan ada suatu keperluan seperti itu. Nah, maka hal itu apakah dapat membatalkan jika kita itu misalkan terhirup maksudnya, jadi terhirup asapnya itu. Nah, maka hal itu jawabannya kalau saya lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, jawabannya itu tidak membatalkan puasa. Alasannya itu dikarenakan karena sulit sekali untuk menghindarinya. Kalau misalkan telinga kita itu termasuki semut ataupun misalkan benda-benda lain, ya misalkan ada makhluk hidup ya, bukan benda yang mati, misalkan ada makhluk hidup yang masuk ke telinga kita, sedangkan jika ada yang masuk ke telinga kita itu bisa membatalkan kepada puasa. Tapi misalkan contohnya kita itu sedang tidur siang, lagi enak kita sedang tidur siang, tahu-tahu misalkan ada semut yang masuk ke telinga kita. Apakah hal itu membatalkan kepada puasa atau tidak? Kalau saya lihat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab
Pada juz ke-6 Shahifah 337 hal tersebut tidak dapat membatalkan puasanya. Kenapa? Karena hal itu bukan dengan sengaja kita lakukan sendiri. Kalau misalkan kita sedang berpuasa, kita memasukkan obat tetes telinga kepada telinga kita, apakah itu batal puasanya atau tidak? Maka kita harus lihat dulu kondisi orang ini. Kalau misalkan kondisi orang ini yang ketika sedang sakit telinganya itu yang masih bisa dikatakan menahan rasa sakitnya itu yang ya bisa ditahan lah istilahnya, yang bisa sampai menunggu kepada maghrib. Jadi lebih baik tahan saja dulu rasa sakitnya itu, yang ya kira-kira sakitnya ya masih bisa ditahan lah. Maka sebaiknya ditahan saja dulu, maka nanti ketika berbuka itu baru boleh dikasih tetesan obat. Tetapi kalau misalkan di dalam satu kondisi ini adalah orangnya itu yang udah sakitnya, yang udah bisa tertahan lagi, yang udah tidak bisa tertahan lagi, sakit banget misalkan telinganya, sehingga orang tersebut bepergilah ke dokter, misalkan ke dokter, dan kata dokter kalau pengen hilang rasa sakitnya itu maka harus dikasih obat, dan obatnya itu harus diteteskan langsung ke dalam telinga, ataupun cara pengobatannya tersebut langsung yang melihat kondisi dokternya itu langsung melihat kondisi telinganya, sehingga kalau melihat kondisi telinganya misalkan ada alatnya untuk memperbesar ke telinganya untuk dilihat gitu ya, berarti kan otomatis ada benda yang masuk ya, misalkan ya benda apa gitu yang masuk gitu ya, alat-alatnya tersebut, dan sehingga dimasukin nih obat tetes sama dokter. Kalau hal itu yang sangat memudaratkan sekali, yang membutuhkan akan pengobatan tersebut, kalau referensi di dalam kitab Bugiyatul Bughiyah Mustarsyidin, maka ini di sini dikatakan tidak membatalkan puasanya. Meskipun ada barang ataupun ditetesi obat yang masuk ke dalam telinga, karena hal itu sangat memudaratkan bagi orang tersebut. Jadi istilahnya dapat dispensasi lah, seperti itu ya. Iya, saya juga pernah tuh ya, waktu pengalaman saya anak-anak saya masih kecil, ada 3 anak saya gitu yang kalau misalkan makanan yang keras banget gitu, kayak apa ya, kayak daging misalkan, ataupun ya makanan yang cukup keras, sedikit saya kunyah, tapi sedikit saja saya gigit gitu ya, agar terbelah-belah, sehingga saya suapi kepada anak saya gitu ya, karena takut tersedak seperti itu. Nah, kalau misalkan posisi kita sedang berpuasa itu, kalau ibu melakukan hal itu, maka itu membatalkan puasanya atau tidak. Maka hal itu kalau misalkan tidak sampai tertelan kepada tenggorokannya, tidak sampai tertelan sekali lagi kepada tenggorokan ibu tersebut, maka hal itu tidak dapat membatalkan puasanya, seperti itu. Dan berarti apakah hal itu boleh dilakukan? Boleh. Dan apakah ada kemakruhan? Tidak, jika seorang ibu yang sedikit mengunyah ataupun sedikit memotong makanan sehingga dikasihkan kepada anaknya, sehingga ada sedikit rasa di ujung lidah ibu tersebut, apakah hal itu bisa sampai memakruhkan? Dan hal itu kalau saya lihat di dalam keterangan Bishril Karim itu tidak memakruhkan sama sekali, dengan alasan karena ibunya tersebut memang mempunyai hajat, artinya mempunyai hajat ya, karena mau bermaksud melakukan hal itu kepada anaknya karena misalkan anaknya takut tersedak, seperti itu ya, karena makanan besar nanti anaknya gak bisa ngunyah. Tetapi ingat, jangan sampai tertelan ke tenggorokan. Kalau sampai tertelan maka itu jelas membatalkan puasanya. Kalau misalkan gusi mengeluarkan darah secara terus-menerus itu gimana? Itu sih sebetulnya kalau misalkan bisa membuangnya gusi tersebut, maksud saya darah yang ada di dalam gusi tersebut, maka secara secepatnya harus dibuanglah darah tersebut ya, harus dibuanglah darah tersebut. Dan untuk cara yang amannya itu adalah dengan cara berkumur-kumur menggunakan air ya. Caranya sekali lagi menggunakan berkumur-kumur dengan air, lalu dibuang air tersebut, sehingga kalau misalkan tertelan pun itu tidak akan membatalkan puasa. Tetapi ini mah gimana, udah berteran keluar lagi gitu ya, karena ini terus menerus, misalkan keluar darah dari gusinya itu terus menerus, sehingga aku tuh udah sampai 4 kalinya misalkan berkumur-kumur begini lagi gitu, sehingga agak cukup merepotkan. Misalkan alasannya seperti itu, maka tidak melakukan berkumur-kumur pun tidak apa, buang saja ya, karena memang darahnya itu yang terus-menerus gak berhenti-henti ya. Jadi kalau alasannya terus-menerus gak berhenti-henti, meskipun tidak berkumur-kumur, itu tidak membatalkan puasa andaikan ludahnya itu tertelan ke
tenggorokan. Karena hal itu dikarenakan apa tadi alasannya? Keluarnya itu terus menerus seperti itu ya. Misalkan seorang wanita itu memakai obat penunda haid ketika sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Misalkan dengan alasan aku tuh gak pengen punya kodoan sama sekali karena aku orang yang sangat malas banget untuk melaksanakan kodo puasa, misalkan alasannya seperti itu. Ataupun pernah saya juga mendengar ada seorang ibu yang sengaja memakan obat penunda haid itu dikarenakan suka melakukan berjamaah sholat tarawih bersama ibu-ibu yang lainnya. Jadi jamaahnya itu perempuan aja gitu ya. Jadi ibu-ibu jamaah tersebut tidak melaksanakan tarawih di masjid tetapi di madrasah, dan imam tersebut itu tidak pengen batal dikarenakan kasihan kepada jamaahnya yang melaksanakan tarawih dan tidak ada penggantinya. Nah, itu juga pernah saya mendengar alasan seperti itu. Nah, apakah dengan alasan-alasan apapun itulah alasannya, boleh nggak sih kalau kita sengaja-ngaja memakan obat penunda haid tersebut agar tidak batal puasanya? Maka jawabnya itu adalah diperbolehkan ya. Kalau saya lihat di dalam kitab Fatawi ini hukumnya diperbolehkan, tetapi ada syaratnya. Satu syaratnya, kalau setelah memakan obat tersebut tidak dapat memadaratkan kepada badan sang perempuan tersebut. Jadi kalau misalkan memadaratkan, ada efek samping yang cukup besar, maka hal itu tidak boleh dilakukan, hal itu menjadi haram. Seorang musafir yang sengaja berbuka tetapi berbukanya tersebut ketika sudah sampai di rumah itu apakah diperbolehkan atau tidak? Karena kan udah sering saya terangkan bagi seorang musafir yang bepergian yang mana perjalanannya menempuh sekitar 90 km, artinya yang sudah mencapai 2 marhalatain itu boleh berbuka. Tetapi ini mah berbukanya ketika udah sampai di rumah. Misalkan ya dikarenakan udah kembali lagi misalkan ke tempat rumah kita, apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak? Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan gini nih, ini perjalanan misalkan dari dari Bandung nih ke Jawa misalkan gitu ya, dari Bandung ke Jawa. Nah, ketika nanti sudah sampai di sana, nah maka itu kan masih dikatakan musafir karena itu bukanlah tempat kita. Tapi misalkan ini perjalanan marhalatainnya itu, misalkan saya ini dari Cicalengka gitu ya, saya orang Cicalengka kan, misalkan saya pergi ke daerah ke Banjar misalkan, ya menempuh perjalanan sekitar 4 jaman lah begitu, dan kalau di jarak tempuh itu sudah melebihi 90 km, berarti itu kan bisa di jarak tempuh 2 marhalatain. Tetapi keperluan saya di Banjar sana misalkan gak terlalu lama, cuman 1 jam juga itu udah beres lagi, kemudian pulang kembali, sehingga misalkan sampai ke rumah saya lagi itu sekitar jam 3 asar. Nah, ketika jam 3 sore tersebut, ketika saya udah sampai di rumah saya sendiri, apakah itu boleh gak saya itu berbuka puasa ataupun tidak? Seperti itu. Nah, maka kalau misalkan jawaban dari Imam Al-Qadhi Abi Thayyib dan juga mayoritas ulama, sekali lagi menurut mayoritas ulama yang jumhurul ashab, maka hal itu hukumnya tidak diperbolehkan, diharamkan. Kenapa? Karena memang kita itu sudah kembali lagi posisi berada di rumah kita sendiri. Meskipun ada satu ulama yang mengatakan menurut Ibnu Abi Hurairah ya, yang dikutip oleh Imam Al-Mawardi, hal tersebut diperbolehkan. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan, kalau menurut jumhurul ulama itu tidak diperbolehkan, berarti diharamkan. Telinga termasuk ke air, misalkan kita itu sedang mandi ya, kita sedang mandi tanpa disengaja air itu masuk ke dalam telinga kita dan itu terasa sekali air itu masuk ke telinga kita. Kalau kita meyakini air itu masuk ke dalam telinga kita, apakah itu membatalkan atau tidak? Maka jawabnya itu adalah membatalkan. Meskipun hal itu tidak disengaja masuk air ke telinga kita. Mencicipi makanan itu biasanya yang dilakukan oleh ibu-ibu ya, yang ketika sore harinya mau menjelang buka, masak-masak, merasa nggak pede banget, takut pasakannya itu keasinan ataupun kemanisan sehingga sedikit nih mencicipi. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kalau menurut fikih hal itu diperbolehkan ya.
Karena kan kalau mencicipi itu kan tidak masuk ke dalam tenggorokan ya. Sekali lagi alasannya kenapa tidak batal, karena kan kalau mencicipi itu tidak masuk ke dalam tenggorokan. Yang nama mencicipi hanya pakai ujung lidah aja. Meskipun ujung lidah kita itu merasa ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ataupun ada rasa asamnya, hal itu tetap tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Karena hal yang membatalkan kepada puasa itu adalah jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Tapi kalau misalkan kita mencicipinya pakai kaldu airnya gitu ya, diseruput ya, itu beda lagi ceritanya. Karena itu masuk ke tenggorokan kita, jelas kalau itu membatalkan puasanya ya. Memakai obat tetes mata ketika kita sedang berpuasa gitu ya, misalkan mata kita tahu-tahu iritasi merah gitu dan udah sangat gatal banget, sehingga kita meneteskan obat ke mata kita. Dan kalau misalkan kita menggunakan tetes mata gitu ya, itu pernah gak sih merasakan kayaknya hampir sama deh, beberapa detik ataupun sekitar 1 menit 2 menit itu maka akan terasa apa nih, ada rasa pahit ya di jalur tenggorokan kita ini. Nah itu dikatakan ada obat yang masuk dari tetes mata tersebut gitu. Nah ketika ada rasa pahit yang terasa ke tenggorokan kita itu membatalkan gak sih kepada puasanya? Kalau saya lihat referensinya di dalam kitab Fatawil Ma'asyirah, di sini dikatakan tidak membatalkan kepada puasanya meskipun terasa ada pahit ke tenggorokan kita. Alasannya itu dikarenakan memasukkannya itu bukan pada lubang yang dapat membatalkan kepada puasa. Berkumur-kumur ketika kita sedang berpuasa itu dapat membatalkan puasanya atau tidak, ataupun hal itu masih tetap mendapatkan pahala sunnah atau tidak. Karena kan kalau berkumur-kumur itu hukumnya adalah sunnah, bahkan sunnahnya tersebut dikatakan harus mubalaghah. Artinya mubalaghah itu ya berkumurnya itu cukup keras dilakukan ketika berkumur tersebut, sehingga salak-salak makanan di dalam mulut kita itu bisa dengan sempurna gitu terbuangnya gitu, sehingga disunnahkan untuk mubalaghah, jadi untuk berlebihan di dalam berkumur-kumurnya. Nah sedangkan kita berada di dalam keadaan berpuasa, kalau misalkan kita mubalaghah terlalu keras melakukan kumur-kumur tersebut, dikhawatirkan banget nanti sehingga ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah sekali lagi, apakah hukumnya berkumur-kumur ketika kita sedang berpuasa itu sebetulnya diperbolehkan atau tidak? Maka jawabnya itu adalah diperbolehkan ya, meskipun kita sedang berpuasa. Dan apakah itu tetap akan mendapatkan pahala sunnah? Maka jawabnya tetap mendapatkan pahala sunnah. Tetapi, nah untuk pertanyaan sekali ya, untuk pertanyaan ketiga, apakah ketika sedang berpuasa itu kan disunahkannya itu harus mubalaghah? Apakah ketika sedang puasa juga itu tetap hukumnya disunahkan untuk mubalaghah? Maka untuk yang ketiga ini tidak disunahkan untuk bermubalaghah kalau misalkan kita sedang berada di dalam keadaan berpuasa. Karena kalau misalkan kita lakukan dengan keras, dengan kencang, dengan mubalaghah tersebut, dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita dan hal itu dapat membatalkan kepada puasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.